Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Suce Resha. Video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya mengenai manajemen Islam. Nah, judul yang mau saya jelaskan adalah peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Sejak zaman Rasulullah SAW, kebudayaan Islam berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan pemikiran dan meluasnya kekuatan politik dan daerah penganut Islam. Terbentuk macam-macam struktur, ide, dan lembaga-lembaga dalam politik, lapangan ibadat, lapangan hukum, lapangan seni, lapangan ekonomi, lapangan sosial, dan macam-macam lapangan kebudayaan yang lain. Yang jelas benar menonjol dalam perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran itu adalah kedinamisannya menyerbu keluar dari keterbelakangan kebudayaan bangsa Arab yang hidup terpencil di gurun-gurun pasir yang tandus dan keluasan berpikir yang mendorongnya. Yang sangat menarik dalam perkembangan kebudayaan Islam dari abad ke-7 sampai ke-13 adalah bagaimana kebudayaan dan agama yang berasal dari bahasa Arab di gurun pasir yang miskin dan terpencil dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah Rasyidin dan khalifah raja-raja. Dan yang disebut pertama kali dari kebudayaan saat itu adalah ilmu. Sejarah peradaban Islam di masa Nabi Muhammad SAW banyak melewati rintangan-rintangan dan penganiayaan di luar batas manusia. Namun, demikian orang muslim selalu bersabar dan istiqomah di jalannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW selalu bersabar dan istiqomah dalam menyiarkan agama Islam dari periode Mekah hingga periode Madinah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai Rasulullah yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam, melainkan juga sebagai pemimpin negara yang pandai dalam berpolitik, sebagai seorang panglima perang, serta seorang administrator yang cakap. Hanya kurun waktu singkat Rasulullah bisa melakukan seluruh Jazirah Arab. Setiap tahunnya Rasulullah melakukan 3 tahapan dakwah, yaitu pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu pada awal mulanya Rasulullah menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat. Tarik Islam, mereka disebut as-sabiquna awwalun atau yang terdahulu dan yang pertama amsuk Islam. Mereka adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Haritsah, anak paman beliau Ali bin Abu Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq AA. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu itu telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Menyampaikan dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan, yaitu sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka. Kepada masyarakat Makkah, respon yang ia terima sangat keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa oleh bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Makkah saat itu. Pemimpin Makkah Abu Jahal menyatakan bahwa Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Makkah. Akibat penolakan keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di Mekah dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy yang menentangnya, Muhammad dan banyak pemeluk Islam awal disiksa, dikucilkan dari pergaulan masyarakat Makkah. Dari hari ke hari,
Penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, hingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah keluar Mekah. Ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah, yaitu karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwakan Islam ke Habasyah pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuah. Sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Karena sisaan dan penindasan yang ditimpa orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintah mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 18 wanita. Sementara itu Rasulullah tetap berada di Mekah untuk terus mendakwakan agama Allah buat penduduk Mekah. Dalam beberapa waktu sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduk. Dakwah berhasil di bumi Yasrib ini. Semua ketentuan Allah membuat Islam semakin bercahaya dan bersinar. Sekian dari video saya. Kalau misalnya ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.